Pasca adik Fadlan Fadli mengalami tindak penganiayaan dan percobaan perkosaan oleh seorang pria berinisial RS, Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota menggelar rilis tentang barang bukti dengan menghadirkan tersangka. Dari sejumlah bukti yang diperlihatkan, ditengarai RS menganiaya Faradiba dengan menggunakan remote TV, alat setrum, serta guling yang digunakan untuk membekap korban. Lalu benarkah jika dugaan penganiayaan dan percobaan perkosaan terhadap adik Fadli Fadlan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pelaku? Benarkah pelaku melakukan tindakan sadis karena persoalan rumah tangga dan sudah pisah ranjang dengan istrinya? Ya, hanya ini. Ya, ini buat mukul, ini buat nyetrum, ini buat bekap. Nah, ya, sementara masih ini yang ada kaitannya dengan tersangka. Ya. Itu sebabnya nanti karena masih proses sidik, ya, tentunya dengan hal-hal yang ada temuan seperti alat ini, kemudian dia sudah mengunci di dalam, nanti tentunya kita akan mendalami ya, lebih dalam apakah ini sudah direncanakan atau belum. Dalam posisi seperti ini tentunya kita akan lihat karena perbuatan itu belum dilakukan. Ya. Pengakuannya karena pisah ranjang ya Pak? Ya. Oh, karena pisah ranjang dia melakukan ini. Ya itu belum tahu. Yang jelas dia ingin motifnya kenapa? Dia ingin menjual rumah, kemudian kenapa terus harus menyekap dan sebagainya harus kita dalam. Ya kan kalau kita sendiri kan sebenarnya kita nggak tahu nih, ya kan? Karena kita juga kan nggak diundang untuk hadir ke sana. Jadi kita benar-benar cuma tahu dari teman-teman juga nih. Tapi tadi saya senang banget Pak Kapolsek dari Ciledug ditelepon saya. Pak Iketut kemarin itu dia ditelepon, dibilangin ke saya, Mas Fadli, ini kita udah press release. Tadi dibacakan oleh Wakapolres gitu. Terus hasilnya gini segala macam. Oh Pak, makasih banyak Pak gitu kan. Ya minimal 5 tahun. Sementara itu, Faradiba yang sebelumnya terbaring lemah di rumah sakit karena mengalami luka lebam di wajahnya sudah dipindahkan keluarga ke sebuah tempat yang masih dirahasiakan. Lalu benarkah hal ini dilakukan Fadli dan keluarga untuk memulihkan trauma yang dialami sang adik? Alasan keluarga ada beberapa yang mungkin menginformasikan bahwa latar belakang keluarganya dan lain-lain gitu ya, yang membuat kita akhirnya jadi bukannya keparnoan ya, bukannya paranoid, kita lebih baik waspada dan mengantisipasi sebelum itu terjadi lagi gitu. Jadi lebih baik saya pindahkan dulu ke tempat yang mungkin ya sementara ini kita belum bisa kasih tahu, untuk biar Farah juga bisa aman nih. Traumanya dia itu adalah dia seolah-olah pengen cerita ke semua orang bahwa apa yang dialamin ini supaya orang melindungi dia gitu. Nah ini trauma yang menurut saya bahaya banget gitu ya, kalau sampai nanti dia akhirnya tidak punya percaya diri. Kalau sementara ini kita lebih kepada menenangkan Farahnya dulu aja. Jadi juga mungkin buat teman-temannya yang mau ngunjungin mohon maaf, teman-teman saya juga banyak yang mau ngunjungin mohon maaf. Biar Farahnya ini juga dia nggak terlalu banyak cerita-cerita yang kayak kemarin kita lepas itu, dia kayak saat mau cerita dan dia nangis lagi, dia cerita lagi, dia sedih lagi. Nah ini kita lagi coba kurangi gitu loh, supaya Farahnya juga nggak terlalu terlarut dalam traumanya. Atas peristiwa penganiayaan yang dialami adik Fadli Fadlan Senin lalu, penyidik bergerak cepat. RS yang diduga sebagai pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Tapi benarkah jika Fadli tidak puas dengan ancaman hukuman tersangka yang telah membuat adiknya celaka dan mengalami trauma berat? Dan tersangka sudah dikenakan pasal 351 KUHP. Dan dalam proses nanti kita akan gali lagi motif daripada tersangka terhadap kejadian yang menimpa saudari Faradiba, korban ya dalam hal ini. Yang jelas itu di atas 5 tahun ya. Kalau bisa minimal 25 tahun itu. Karena ini pelajaran banget buat yang lain juga Mbak ya. Maksudnya biar orang berpikir jutaan kali untuk melakukan hal seperti ini gitu. Karena hukumnya yang sangat berat. Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Justin Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Dari kasus penganiayaan yang menimpa adik Fadli dan juga Fadlan,
Kini kita beranjak ke kisah Hari Ibu yang jatuh tepat pada hari ini. Seperti apakah Aryo Kiswinar Teguh yang memperlihatkan cintanya pada ibu mereka? Sementara itu bertepatan dengan hari lahirnya, seperti apa Saskia Sungkar merayakan Hari Ibu dengan mengajak ibu-ibu tangguh dalam acara makan bersama. Dan bagaimana pula para bintang melihat heboh Om Telolet Om yang memuncaki trending topik dunia. Tunggu liputannya hanya di Was Was sesaat lagi.